tidak bisa lihat, orang yang dicintai oleh Tuhan bisa melihat. Makanya wali Allah itu bisa tahu, ini orang kerjaannya tidak benar, ini ibu kerjaannya tidak benar, ini orang tidak suka sembahyang, ini orang suka makan barang renten, ya. Tahu itu wali-wali, dia bisa lihat itu. Yang orang banyak tidak lihat, dia bisa lihat, ya. Seperti pada hari ini, ibu-ibu, pada hari ini ada saya membawa putranya Habib Soleh Tanggul. Putranya Habib Soleh baru beberapa tahun yang lalu meninggal. Itu Habib Soleh Tanggul waliullah. Bapak Kiai Haji Bukhari sering ke Tanggul, Jawa Timur, ya, sering, ya. Beliau baru beberapa tahun. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kan sudah hampir 1000 tahun meninggalnya, ya, hampir 1000 tahun yang lalu meninggal dunia, ya. Kalau ini Habib Soleh Tanggul yang putranya sekarang ada di tengah-tengah ibu-ibu ini, ya. Itu Habib Soleh Tanggul, kalau beliau mau panggil orang, seperti kejadian ada satu ibu nangis-nangis datang kepada Habib Soleh, ya Habib Soleh, saya rindu, ya Habib Soleh, anak-anak saya kangen kepada ayahnya yang ada di luar negeri, yang ada di Ambon, kata Habib Soleh Tanggul, betul kangen sama bapak, iya. Kangen sama suami, iya. Sini, kau panggil itu di jendela, suamimu panggil di jendela. Itu perempuan diperintahkan untuk panggil suaminya di jendela. Kalau nama suaminya misalnya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, pulang. Begitu diajarkan oleh Habib Soleh Tanggul. Akhirnya juga Habib Soleh Tanggul panggil juga. Tahu-tahu ibu-ibu, kan Ambon itu jauh. Jawa Timur dengan Ambon jauh. Tahu-tahu besok sorenya itu laki, suami itu perempuan sudah datang. Sudah ditanya oleh istrinya, kok bisa datang cepet? Saya kemarin dengar panggilannya Habib Soleh Tanggul. Terus hati saya tidak enak, segera naik kapal udara datang kemari. Ibu-ibu bisa nggak begitu, Bu? Kita nggak bisa karena kita bukan termasuk manusia utama, ya, bukan termasuk manusia utama. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Tuhan yang disebut manusia utama, itu dia akan dapat mendengar apa yang orang lain tidak dengar, dan Tuhan akan menjadi tangan orang tadi. Tuhan akan menjadi tangan orang tadi. Yang dimaksud, dia bisa mengeluarkan tenaga yang orang lain tidak punya. Buktinya itu si bakyak. Si bakyak tadi bisa dilepas begitu saja, tahu-tahu kena tuh kepada si lelaki yang mau memperkosa. Inilah namanya waliullah. Inilah namanya wali. Nah, kembali kepada masalah tadi, kenapa kita tidak disuruh panggil-panggil Allah? Kita disuruh panggil nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi yang ajarkan, kalau kamu ada kehilangan kendaraan di tengah-tengah lautan gurun pasir, maka panggillah ibadah. Karena apa? Fa innalillah, katanya Tuhan mempunyai hamba-hamba Allah yang saya katakan tadi sebagai manusia utama, yang dapat menahan si kendaraan yang hilang tadi, yang dapat menahan kendaraan yang hilang. Ibu-ibu, kalau Nabi ajarkan kepada kita untuk panggil ibadah Allah, kemudian ada orang melarang, kan ada juga orang yang larang. Kenapa mesti panggil ibadah Allah, panggil Syekh Abdul Qadir Jailani, panggil saja Allah, kan ada yang bilang begitu. Ada apa tidak, Bu? Ada, di kota sudah mulai banyak. Kenapa jadi manggil Syekh Abdul Qadir Jailani? Panggil aja ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu. Kenapa mesti panggil Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani? Enggak lagi manggil nama Tuhan. Kenapa jadi bukan manggil nama Tuhan saja langsung? Ibu, tadi Nabi yang ajarkan supaya kita panggil ibadah. Sekarang kalau Nabi yang ajarkan, lalu ada orang melarang, mana lebih pinter, Nabi apa orang itu yang larang? Ayo jawab. Orang itu larang, nggak usah panggil nama Syekh Abdul Qadir Jailani.
Nggak usah panggil ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Nggak usah panggil ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Kata orang itu tuh, ya langsung aja panggil ya Allah ya Allah. Sedangkan Nabi suruh panggil ibadah. Sekarang kita tanya, mana lebih pinter? Dia yang ngelarang atau pinteran Nabi? Nah, jadi sekarang mau turut siapa coba? Kita turut Nabi besar kita Muhammad. Nggak bertentangan. Jadi kalau begitu boleh kita panggil, ya. Kita panggil ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jai. Buktinya itu ibu-ibu suka baca ibadallah rijalal aghithuna li'aj wa kunu aunana asanahda bifad. Artinya ibadallah, hai hamba-hamba Allah, rijalallah, hai tentara-tentara Allah. Itu hamba Allah terdiri daripada wali-wali. Ada wali perempuan, ada wali laki-laki. Rijalallah, tentara-tentara Allah. Ada terdiri daripada malaikat, ada juga terdiri daripada jin, ada terdiri daripada para wali-wali. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami hai hamba-hamba Allah, hai tentara-tentara Allah, li ajlillah, untuk Allah atau karena Allah. Itu yang ibu baca begitu artinya. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Tolonglah kami karena Allah. Wa kunu aunana fillah, jadilah kamu hai hamba-hamba Allah, hai tentara-tentara Allah, penolong kami. Jadilah kamu semuanya penolong kami. Wa kunu aunana fillah asa nahdha bifad. Semoga kami ini menjadi orang yang beruntung dengan sebab kurnianya Allah Subhanahu. Kami minta tolong kepada kamu hai para wali, begitu ringkasnya ya. Ya para wali, hai tentara-tentara Allah, tolonglah kami supaya kami nantinya menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Ada wali-wali itu ada macam-macam pangkatnya, ada wali gutub, wali aktob, waya agtob, waya anjab. Itu nama wali-wali itu, gelarnya, pangkatnya. Hai wali-wali gutub, hai wali-wali aktob, hai wali-wali anjab, waya sadat, hai para habaib, para tuan-tuan, hai para habaib, ya sadat, ya ahbab, hai orang-orang yang dicintai Tuhan. Waya aktob, waya anjab, waya sadat, ya ahbab, wa antum ya ulil albab. Kamu ini orang-orang yang mempunyai pikiran yang tajam, yang waras, yang cerdas. Ta'alau wansuru lillah. Kemari tolonglah kami ini. Kita perlu tidak pertolongan? Kita perlu pertolongan apa tidak ibu? Kita perlu pertolongan. Kita kepengen sehat, kita kepengen afiat, kita kepengen hidayat, kita kepengen taufik, kita kepengen kebahagiaan dunia, kebahagiaan di paling tidak kita minta husnul khotimah. Kita minta supaya dimatikan nanti pada saatnya mati di dalam iman dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi dengan kita mengetahui bahwa ada ajaran daripada Rasulullah yang membolehkan kita memanggil-manggil Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jai. Ada cerita bu, begini bu. Di zaman Sayyidi Syekh Ahmad Rifai, itu Sayyidi Syekh Ahmad Rifai dikuburkannya di Mesir. Dikuburnya di Mesir. Karena memang pada suatu hari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani ini mau pulang bersama muridnya, muridnya. Kebetulan tukang getek, tahu getek bu? Tukang geteknya sudah bobo, sudah pada tidur. Tukang geteknya sudah pada tidur. Tuan guru Sayyidi Syekh Ahmad Rifai ini mau pulang, tidak bisa pulang. Apa sebab? Sebabnya tukang geteknya sudah tidur. Akhirnya kata Sayyidi Syekh Ahmad Rifai kepada murid-muridnya, hei murid-muridku, semuanya ikutin aku. Ikutin aku. Jadi kalau aku nyebrang, semuanya jangan ada yang lupa manggil nama aku. Sebut nama aku. Ya Sayyidi Syekh Ahmad Rifai, ya Sayyidi Syekh Ahmad Rifai, ya Sayyidi Syekh Ahmad Rifai. Tuan guru Ahmad Rifai mulai nyebrang. Mulai nyebrang. Tuan guru nyebrang di air. Jalan di air. Muridnya yang lain ikutin sambil menyebut ya Sayyidi Syekh Ahmad Rifai, ya Sayyidi Syekh Ahmad Rifai, ya Sayyidi Syekh Ahmad Rifai, ya Sayyidi Syekh Ahmad Rifai. Terus murid pertama sambil megang baju belakangnya guru, yang murid yang lain pegang baju belakang muridnya, terus sambung menyambung, akhirnya sampai. Karena murid yang ikut Sayyidi Syekh Ahmad Rifai terlalu panjang, ada satu anak murid yang ragu.
ragu-ragu kepada gurunya. Dia bilang, kenapa jadi mesti manggil guru? Ya, kenapa jadi mesti manggil guru? Panggil saja ya Allah. Panggil saja ya Allah. Dia nggak mau nyebut Sayyidi Syekh Ahmad Rifai, nggak mau dia. Nggak mau nyebut-nyebut gurunya. Akhirnya giliran dia, karena dia yang ragu, paling belakangan dia. Dia yang ragu, dia yang paling belakang. Begitu dia sebut, ya Allah, nyemplung dia. Nyeblung di mana kali. Kemudian guru berkata begini, itu yang nyemplung tadi, dia tidak dengar kata kepada aku. Dia tidak yakin kepadaku. Dia merasa bahwa dirinya sudah kenal Allah. Dia merasa dirinya sudah kenal kepada Allah. Akhirnya dia langsung manggil-manggil Allah, padahal dia belum kenal Allah. Aku sudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai yang memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyebut-nyebut nama dia. Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai sudah kenal kepada Tuhan. Dianya yang memintakan kepada Tuhan. Dianya yang memintakan kepada Tuhan. Sang guru yang memintakan kepada Tuhan, ya Rabbi selamatkan murid aku, ya Rabbi selamatkan murid aku, ya Rabbi selamatkan murid aku, ya Rabbi selamatkan murid aku. Jadi karena tuan gurunya sudah kenal Tuhan dan Tuhan sudah mencintai ini tuan gurunya, maka permintaannya diterima oleh Allah Subhanahu. Si murid yang bandel ini nggak kenal Tuhan, sudah mau langsung saja dia. Akhirnya nyemplung dia di kali. Jadi kalau misalnya ada ajaran daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dan pada wali-wali yang lain untuk kita memanggil-manggil nama para wali, tidak langsung memanggil nama Tuhan, mau langsung juga boleh. Mau langsung juga boleh, tapi memanggil-manggil Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dan wali-wali yang lain pun tidak bertentangan dengan ajaran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, di Jakarta beberapa tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, Bu, ada ajaran begini. Apa itu? Manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqibnya Syekh Saman, pakai dibaca-baca, robek saja, bakar saja katanya. Tuh di Jakarta tuh, Bu. Apa? Masa Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Jailani bilang begini, siapa-siapa makan makananku dia bakal masuk surga. Siapa-siapa masuk ke musolaku dia bakal diampuni dosanya oleh Tuhan. Kan ada, Bu, keterangan begitu ya, Bu ya? Ya, di dalam manaqib Syekh Saman ada tuh begitu. Ya, siapa orang makan makananku, kata Syekh Saman, dia bakal masuk surga. Siapa masuk ke musolaku, dia bakal diampuni dosanya oleh Allah. Ini berlebih-lebihan kata orang itu. Bakar saja ini kitab manaqibnya, nggak usah dibaca-baca. Terlalu berlebih-lebihan. Masa makan makanannya wali jadi masuk surga? Masa masuk di musolanya seorang wali bisa diampuni dosanya oleh Tuhan? Bu, orang itu tidak paham. Bicaranya orang pandai itu tidak sama dengan bicaranya orang bodoh. Ini teh bicaranya orang pandai. Makanannya Syekh Saman, makanannya Syekh Abdul Qadir Jailani bukan tahu, tempe, sate. Bukan. Makanannya Syekh Abdul Qadir Jailani teh puasa, bangun malam, baca Quran, menyayangi anak-anak yatim piatu yang miskin, orang-orang tua-tua yang tidak mampu. Itu makanannya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau orang yang melakukan ini, makan makanannya Syekh Abdul Qadir Jailani, pantas tidak nantinya dimasukkan oleh Tuhan ke dalam surga? Pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Pantas dong. Orang nyayangin orang yatim piatu kan disayang lagi nanti oleh Tuhan. Iya, pantas disayangin lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, Syekh Saman berkata, siapa makan makananku nanti dia akan masuk surga. Makanannya Syekh Abdul Qadir Jailani teh puasa sunat, bangun ibadat di malam hari, ya, baca Quran. Kira-kira bakal masuk surga nggak orang yang begitu tuh? Masuk, ibu-ibu. Orang ini nggak paham. Orang itu tidak paham. Dia katakan bakar saja itu buku. Dianya yang tidak paham, akhirnya menyalahkan orang lah. Kalau dikatakan oleh Syekh Saman atau Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang masuk ke musolaku dia akan diampuni oleh Tuhan. Kalau dia masuk ke musola dia iktikaf,
dia sembahyang sunat, kira-kira diampuni apa tidak dosanya oleh Tuhan? Terang dengan sendirinya diampuni dosanya oleh Allah. Orang itu nggak paham. Oleh karena itu pantas ibu-ibu dan saudara-saudara, ada seorang pujangga Islam berkata, kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqimi. Berapa banyaknya orang yang suka mencela pendapat yang benar, padahal penyakitnya orang itu otaknya masih sakit katanya. Ya, masih belum normal. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, berbahagialah ibu-ibu yang mendapatkan tuntunan dari Bapak Kiai Haji Bukhari. Ibu ditanamkan kecintaan kepada para wali-wali. Para wali-wali nanti akan mengenali ibu semuanya, terutama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga satu masa di mana kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak, insya Allah kita bisa minta bantuan kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi bersabda, ibu-ibu, Nabi bersabda di dalam makna hadisnya, dikatakan salatatun in asyu su'ada wa in matu syuhada. Nabi bersabda, ada 3 golongan manusia, apabila mereka hidup, mereka akan hidup bahagia, dan apabila mereka mati dianggap atau digolongkan dalam golongan mati syahid. Siapa yang pertama? Yaitu yang pertama al-muhib lil awliya. Yang pertama, orang yang bakal hidup bahagia yaitu orang yang suka cinta kepada para wali. Bagaimana tidak cinta? Bagaimana tidak jadi orang bahagia yang cinta kepada wali? Apabila kita cinta kepada wali, wali itu cinta kepada kita. Bila kita ada persoalan, ada problema hidup, maka kita bisa minta tolong kepada si wali, dan wali itu nanti akan mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tercapainya kebahagiaan kita atau cita-cita kita itu. Oleh karena itu kedapatan di daerah Banten ini ada Bapak Kiai Haji Amin, Babakan Cibuntu, Mama Armin, ya, itu sering datang ke Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa itu semuanya? Karena beliau sudah merasakan karamatnya, keberkahannya Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Ibu-ibu, saya tidak bicara banyak karena sebentar lagi ada mubaligh kecil, ya, yang ibu-ibu akan dengar. Ada juga nanti Ustadz Salim yang juga akan ikut berbicara, ya, di hadapan ibu-ibu sekalian. Sekadar inilah yang dapat saya sampaikan di hadapan ibu-ibu. Ibu-ibu ngerti apa tidak tadi itu? Ngerti apa tidak? Kalau tidak ngerti, nanti saya datang lagi pakai bahasa Sunda. Tapi yang ngajarin mesti ibu-ibu. Diajar dulu saya, ya. Ada yang ngerti? Sebagian ngerti, sebagian enggak. Ngerti apa tidak? Ngerti sedikit, ya. Ibu-ibu, saya sudah janji sama Kiai Haji Bukhari, saya nanti akan membawa satu syair, satu buku, ya, satu buku karangan saya punya abah, pakai bahasa Sunda, ya. Bahasa itu karangannya berbentuk syairan, nazam, ya. Misalnya tanda-tanda hari kiamat. Misalnya apa itu tanda-tanda hari kiamat? Nutadina satitiun, buukna rapih digarung, lelempangan make sarung, hadir ngaos kemperliun. Ayeuna tukar pakaian, ngarubah adat aturan. Terusin jangan. Itu karangan saya punya abah. Saya punya abah itu berbahasa Sunda. Mengarangnya juga pakai bahasa Sunda. Insya Allah dina sanes waktos urang tiasa kembali, ya. Doa nawai ti ibu-ibu sadayana. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Saya sudah lancar dengan bahasa Sunda, ya, karena hari ini saya belum siap untuk berpidato dan berbicara di hadapan ibu-ibu dalam bahasa Sunda. Paling tidak nanti kitab karangan saya punya abah, saya akan serahkan kepada Bapak Kiai Haji Bukhari untuk dibaca oleh ibu-ibu sekalian. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan ibu-ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.